People Budi Sofi M4 yang kami hormati Kepala Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara Bapak Muhammad Yusri Bau MPD. Yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Islam Bapak Abdul Ghani Reniwan SH MPD. Yang kami hormati Kepala Seksi Bimas Islam Bapak Bukhari Zainul SHI. Kita masuk pada acara pertama, pembacaan doa oleh Bapak Bukhari Zainul SHI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tenggara, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik, siswa, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga acara yang kita laksanakan mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji kami sanjungkan, segala asma kebesaran kami agungkan, segala kemuliaan kami haturkan kepadamu, Ilahana ya Allah. Duhai Zat yang Maha Mulia, yang telah melimpahkan berbagai nikmat hingga kami dapat bertemu di tempat ini dalam rangka melaksanakan sosialisasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau P5, P2 dan A. Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh PTSN 1 Maluku Tenggara. Dan mohon curahkanlah rahmat dan berkah-Mu menyertai kami hingga selesainya kegiatan ini. Ya Allah, ya Hakam, Tuhan yang Maha Bijaksana, Engkau yang Maha Bijaksana, Engkau yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan terbuka. Kami mohon agar Engkau senantiasa mempermudah langkah-langkah kami dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Ya Allah, jadikanlah kegiatan sosialisasi ini sebagai sarana untuk mempererat hubungan di antara siswa-siswi MTSN 1 Maluku Tenggara dan memupuk semangat kewirausahaan di kalangan mereka. Jadikanlah kegiatan ini sebagai wahana untuk mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal dan membangkitkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Ya Allah, dalam upaya ini kami melestarikan kearifan lokal. Berilah kami pemahaman yang mendalam akan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Rahmatan lil Alamin ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunlah segala dosa dan hilaf kami, dosa dan hilaf orang tua kami, dosa dan hilaf para pemimpin dan pendahulu kami. Perbaikilah segala kekurangan kami dan terimalah dan berkahilah segala yang kami lakukan demi kebaikan siswa-siswi MTS dan kemuliaan agama. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa sallallahu Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para bagian usaha ada manfaat untuk sekarang satu bicara sebentar
dan dipanggil dalam peraturan negara. Yang saya hormati tim dari Dinas Pariwisata Negara yang sudah bersama-sama dengan kami dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan wisata itu. Salah satunya adalah sosialisasi politik pada profil belajar Pancasila dan profil belajar Masyarakat Alamin P5 P2. Jadi ini adalah merupakan bagian daripada program dari pemerintah yang tujuannya tidak lain dan tidak hanya meningkatkan mutu dan kualitas. Mungkin ini dia lebih mengarah pada life skill, keterampilan siswa dalam rangka menjadi pengetahuan skill untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghubungkan dengan berdasarkan memenuhi jenjang tradisional. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama sebagai insan yang patut bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Kuasa, maka di kesempatan yang hari ini patut saya belajar kita sekalian untuk marilah selalu belajar menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmat kasih dan sayang kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan berupa nikmat kesehatan dan kita bisa kembali hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan bagaimana kita hidup bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin disampaikan, coba tadi saya baca, jadi saya ini apa lagi biasa ini, saya baru di sini baru saya duduk perhatikan ini punya P5 P2RA, saya dengan saya punya staf bupati tolong coba share di apa namanya di profesor kita Prof Google kira-kira P5 P2. Cuma karena saya banyak agak kesibukan saya tidak perhatikan. Nah, nanti setelah saya dulu saya perhatikan, oh itu ternyata itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar materi alami. Setelah kisi-kisi dikasih tadi saya di situ jelaskan tentang Pancasila dan tadi ini hubungannya apa? Nanti saya baca ini oh ya. Jadi begini ya sekalian Bapak Ibu. Setelah saya baca ini saya ingat kemarin saya nonton televisi Pak Profesor Terus Kisahnya dia bilang dia punya guru, salah satu guru yang mengajar dia. Tiba-tiba bukunya saya baca bukunya salah satu buku sebagai pegangan pertama yang orang belajar hukum itu Profesor Dr. Ismail Sudi. Dia guru besar UI. Dia punya buku pokok semua orang di mungkin semua masuk perguruan tinggi. Itu salah satu pegangan kita mungkin waktu baca juga ya tentang Santiago Pancasila. Santiago Pancasila bukunya paling tipis itu kira-kira sekitar 50 lembar itu. Tapi buku itu paling luar biasa. Ternyata saya baru tahu itu gurunya guru sekaligus mentornya Pak Prof Yusuf Jamil. Beliau memang ahli bernegara, kemudian beliau termasuk tulisan banyak tentang kajian-kajian tentang Pancasila. Ini guru PKN pasti baca. Kalau guru PKN, beliau mengatakan begini bahwa Pancasila itu adalah merupakan intisari daripada seluruh produk budaya dan tradisi di Indonesia. Jadi seluruhnya. Jadi Pancasila itu adalah merupakan intisari daripada seluruh produk budaya dan intisari budaya Indonesia. Nah, kalau kita berbicara menyangkut dengan perkembangan pendidikan yang baik, yang efisien, yang efektif sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Nah, kalau kita kaji, sebenarnya hanya perubahan nama saja. Sebenarnya kontennya tetap, tapi kemudian dia dimodifikasi dan mendapat perubahan-perubahan. Lebih pada Kumar, ini adalah merupakan satu proyek yang boleh dikatakan fundamental oleh Kementerian sekarang dengan menterinya Pak Nadiem Makarim. Saya sampai hari ini hidup saja Pak dari Dinas Pariwisata. Saya sampai hari ini saya sendiri tidak tahu hubungannya itu kayak apa. Karena memang kita tidak pernah kita tahu. Tetapi
saya bisa pastikan bahwa Kumer itu juga seperti kurikulum yang dulu sebelumnya sampai pada KPK dan sampai pada TSB, yang pada intinya bagaimana mencari satu sistem yang tepat dan yang baik untuk proses pembelajaran. Dan tuntutan pendidikan dari zaman ke zaman, dari era ke era, itu dia lebih mengerucut. Jadi kalau teori pembelajaran dulu itu dia lebih banyak dari teori induktif ke deduktif. Kalau saya kaji perkembangan kurikulum dari zaman ke zaman perubahan kurikulum, ini sebenarnya menuntut kita untuk cara berpikir dari deduktif ke induktif. Artinya dari pengetahuan yang umum kemudian menuju kepada satu titik, sehingga anak-anak itu dia memiliki satu kemampuan, satu keterampilan, yang kemudian keterampilan itu bisa menjadi anak-anak itu hidup. Itu intinya. Jadi Kumer, kalau saya kaji kurikulum ini, kalau dulu itu dari dia mengajak kita untuk dari deduktif ke induktif, induktif ke deduktif. Tapi sekarang ini dia terbalik dari deduktif ke induktif. Nah, P5, P2 sebenarnya kalau saya lihat dia punya jumlah saja. Saya belum terlalu pelajari P5, P2 ini hubungannya dengan sebagai untuk rahmatan lil alamin, sebagai pelajar yang rahmatan lil alamin saya belum terlalu ini. Tetapi ketika saya lihat dia punya topiknya kecam, artinya dia lebih mengarah kepada life skill. Anak-anak itu punya keterampilan teknis untuk satu ketika dia keluar dia bisa mampu untuk bersaing. Kenapa demikian? Ini buat Bapak Ibu guru, saya sebagai kepala kantor pendidikan agama sangat mengapresiasi ini, dan saya minta kepada Bapak Ibu guru ya, jadi ini sangat luar biasa. Dan ini sangat luar biasa karena ini punya skill, ini keterampilan. Nah, saya minta kepada Bapak Ibu supaya kegiatan-kegiatan seperti ini lebih ditingkatkan lagi. Dan saya minta kepada saudara-saudara madrasah supaya ya kegiatan ini bukan hanya sekedar menyelesaikan sebuah program, tapi pada yang inti daripada itu ada keberlanjutannya. Ya, koperasi itu sudah bagus. Bagaimana kalau kegiatan jajanan tradisional ini dikembangkan ke koperasi, karena semuanya sudah punya koperasi. Kemudian saya berharap ini mumpung ada dinas pariwisata ini bagaimana menjadi hubungan yang baik supaya paling tidak ada satu produk, ya, produk pangan lokal yang diproduk atau hasil karya daripada anak-anak madrasah seperti di satu Maluku Tenggara. Sudah barang tentu ini tidak terlepas daripada pengawasan dan kerjasama daripada Bapak Ibu, terutama para madrasah. Sebagai tantangan, karena sebenarnya banyak hal yang harus dilakukan, tapi kita terkadang terjebak dengan sistem yang kemudian seakan-akan kita berpikir dalam kotak. Tetapi yang seharusnya adalah tuntutan sekarang ini terkadang memaksa kita untuk berpikir secara out of the box. Kita berpikir di luar kotak Pandora itu. Ya, jadi saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Kepala Madrasah dan guru, saya sangat mengapresiasi ini dan terima kasih kepada Dinas Pariwisata. Ya, jadi bukan hanya Dinas Pariwisata, kalau bisa ke depan itu bisa kerjasama dengan Dinas Perdagangan, kerjasama dengan Dinas Koperasi. Ya, untuk ini keberlanjutan ini, ya, sehingga kita harus mendapatkan input dari dinas-dinas teknis. Selain itu, yang saya sangat harapkan ini bukan hanya sekedar sebuah kegiatan yang secara teori selesai, tapi paling tidak ada aplikasi yang kita punya siswa-siswi, terutama siswa-siswi kelas 3
ya harus dibekali dengan keterampilan di luar pelajaran-pelajaran di dalam kurikulum, sehingga mereka punya bekal untuk mereka setelah tamat dari SMA ini. Ya paling tidak kalau dia masuk SMA kemudian dia keluar, kalau dia bisa sempat kuliah, dia bisa punya modal untuk dia bisa mampu berusaha dan dia bisa mampu menghasilkan. Apalagi dunia sekarang, kepada Bapak Ibu semua, bahwa tidak semata-mata orang sekolah itu lalu kemudian nanti dia menjadi pegawai negeri, kerja di dunia pemerintahan. Saya ulang lagi, ini sebagai catatan anak-anak sekalian ya. Anak-anak kelas 3, siswa kelas 3 mana? Ke tangan. Ini kelas 7 semua. Iya, kelas. Ini kelas berapa nih? Kelas 7. Yang anak sekalian, ini saya sampaikan untuk anak sekalian. Kita sekolah ini bukan kayak zaman dulu lagi, supaya kita sekolah nanti harap jadi pegawai negeri. Oh tidak. Sekarang ini sekolah ini punya kewajiban untuk memberikan saudara-saudara anak sekalian ilmu. Tetapi anak-anak itu harus berkarya, harus punya keterampilan, harus punya skill untuk dia anak-anak bisa mampu bertahan hidup, bisa bersaing hidup. Jadi bukan hanya sekolah lalu semata-mata masuk pegawai negeri, tidak. Oleh karena itu, anak-anak itu harus diberikan keterampilan. Nah, kegiatan-kegiatan seperti begini, inilah yang diharapkan sehingga dia bisa menjawab tentang masa depan. Kemudian yang berikut, saya minta kepada kepala madrasah dan guru-guru sekalian, ini kita punya madrasah ini sudah bagus, sudah sangat luar biasa. Saya sekali lagi menyampaikan apresiasi saya yang sebesar-besarnya kepada saudara kepala madrasah dan seluruh jajaran guru. Saya minta supaya Bapak Ibu guru selalu mendukung. Kemarin saya ke Sarwi Masur, saya ke Alia, saya memaksakan untuk harus mereka punya kegiatan sama dengan madrasah saudara yang besar maupun saudara. Saya supaya semua institusi yang ada di bawah pendidikan Islam harus berubah. Tidak boleh lagi kita main sekelam, tidak boleh, harus berubah. Kayak kemarin saya panggil semua kepala madrasah negeri untuk harus berangkat kantor, berangkat itu kepala madrasah Nurjam. Untuk apa dia duduk di sekolah saja? Kalau kepala madrasah hanya duduk di sekolah saja, lalu satu mengenai satu, tidak ada gunanya itu. Karena dia Nurjam. Kalau zaman saya dulu, saya masih dikasih Alia, saya buat komitmen yang sama dengan Alia dengan guru-gurunya. Saya sudah bicarakan juga dengan kepala madrasah Sanawiyah di Jalak dan kepala MSR. Pokoknya harus kita ubah. Kita harus berubah. Kita tidak bisa mengharap kepada orang lain kata berubah diri kita, selain kita sendiri. Nah, perubahan yang terjadi pada satu lembaga itu tidak bisa satu orang. Harus sistem yang bekerja. Kalau bicara sistem, berarti harus bicara kerjasama network, terutama semua komponen yang ada di dalam lembaga itu. Ya, kalau di sekolah yang guru, pegawai usaha, dukung kepala madrasah. Untuk apa? Untuk membuat perubahan-perubahan yang ada di madrasah. Kemarin juga saya kumpul seluruh bendahara dan saya sudah tekankan mereka tidak boleh bendahara mengisi sendiri untuk membuat sesuatu. Seluruh kebijakan yang itu harus kerjasama dengan pimpinan. Kalau di seksi kerjasama dengan kepala seksi, di sekolah kan kerjasama dengan sekolah. Saya tidak mau bendahara itu langsung datang ke saya untuk bicara sesuatu. Yang ketemu saya di ruangan saya itu hanya pimpinan saja. Saya tidak mau ketemu bendahara, namanya bendahara. Artinya apa? Membangun satu komitmen bersama untuk menurunkan satu perubahan. Nah, itu harus komitmennya mulai dari atas. Dan ini saya sudah punya komitmen untuk itu. Oleh karena ini kesempatan ini saya beritahu kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kita membangun sebuah peradaban itu bukan sekedar kita membalik kanan, tetapi membangun peradaban itu butuh komitmen, membangun peradaban itu butuh kerjasama, ya, dan membangun peradaban itu adalah butuh kesabaran dan kualitas. Jadi tidak bisa membangun peradaban yang kemudian kita serahkan kepada semua orang, kita serahkan kepada orang tua salah, kita serahkan hanya kepada kepala madrasah salah. Begitupun kepala madrasah tidak hanya serahkan kepada guru itu juga salah. Tapi butuh kerjasama di antara semua komponen yang ada dalam itu. Kalau sudah kerjasama baik, sudah membangun komitmen yang baik, sudah menjadi satu keutuhan, maka insya Allah saya yakin begitu pasti ada perubahan. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini
Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada saudara Kepala Madrasah dengan Bapak Ibu guru semua dan ketua anak didik. Saya minta supaya anak didik dari kegiatan ini dengan baik, karena mudah-mudahan dengan kegiatan ini paling tidak memberikan perubahan cara berpikir, kemudian paling tidak dia memberikan pengetahuan secara praktis kepada anak didik sekalian, sehingga bisa memberikan pengetahuan praktis dalam kehidupan menunjang kehidupan anak-anak sekalian. Jadi saya berharap ini kita punya bahan ini panas, karena kita punya asosiasi guru sudah besar. Di Sika dan Profil Pelajaran Pancasila Alamin P5 P2RA dengan tema kewirausahaan melestarikan keekonomian melalui jajanan tradisional MTS Negeri 1 melalui negara dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.